saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak Indonesia yang membanggakan. Pagi ini saya, Dr. Isa Broto Asmoro, akan menyampaikan siaran langsung pemberian perdana vaksin COVID-19 langsung dari Istana Merdeka di Jakarta untuk menerima vaksin COVID-19 pertama di Indonesia. Ini adalah hari yang bersejarah. Hari ini kita memiliki alat bantu tambahan, alat pelindung baru, senjata, amunisi ekstra untuk memutus penularan COVID-19. Selain senjata ampuh yang selama ini kita praktekkan, yakni 3M, yakni memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta mencuci tangan. Kini kita memiliki vaksin. Nah, vaksin adalah produk biologis yang akan menimbulkan kekebalan spesifik atau khusus terhadap sebuah penyakit tertentu seperti COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, vaksin akan berguna melindungi kita dari ancaman serius COVID-19 yang masih menyebar dengan cepat dan menulari banyak saudara kita sebangsa. Vaksin akan mengurangi jumlah pasien kritis dan menekan angka kematian. Dikombinasi dengan protokol kesehatan 3M yang ketat dan konsisten, kita akan aman dari COVID-19. Vaksin dapat melindungi diri kita dan keluarga. Maka, selain alat bantu kita perang melawan COVID-19, vaksin adalah alat pelindung yang ampuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak Indonesia yang hebat, pemberian perdana vaksin COVID-19 ini akan menjadi penanda dimulainya tahap pertama vaksinasi COVID-19. Nah, kali ini akan ada peserta vaksinasi perdana selain Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk Bapak Budi, kami persilakan. Salam sehat, Bapak. Silakan, Bapak. Bapak, pagi hari ini akan menerima vaksin tentunya. Boleh menyampaikan kata-kata kepada masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Raisa, teman-teman sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, atas izin Bapak Presiden, kita memulai program vaksinasi nasional. Pesan saya hanya satu, kepada teman-teman saya, rakyat Indonesia, bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita. Tetapi yang lebih penting, vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi peradaban umat manusia di seluruh dunia. Vaksin ini diberikan untuk mencapai herd immunity. Jadi seluruh 70% dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai. Partisipasi dari teman-teman dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Semoga teman-teman saya, seluruh rakyat Indonesia bisa memulai program vaksinasi ini, mendukung program vaksinasi ini untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Budi. Jadi Bapak sudah siap untuk vaksin? Siap. Siap, baik. Semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih banyak. Ya, itulah tadi pemirsa, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menyampaikan kepada kita tentang program vaksinasi nasional yang akan dimulai tentunya ini sebagai tahap pertama. Nah, peserta vaksinasi pada hari ini juga sudah datang. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih,
yang akan memberikan kata sambutan untuk kita semua juga. Untuk Bapak Daeng, kami persilahkan. Salam sehat, Dok. Alhamdulillah sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa, khususnya dokter dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dan masyarakat pada umumnya. Hari ini alhamdulillah dimulai pertama kali vaksinasi COVID-19 setelah sekian panjang prosedur penelitian uji klinis dilakukan dan penilaian juga sudah dilakukan oleh otoritas yang melakukan penilaian, yaitu Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah hari Senin kemarin kesimpulan akhir sudah didapat bahwa vaksin ini dinyatakan aman, dinyatakan berkhasiat, efektif, dan juga dinyatakan suci dan halal. Oleh karena itu, bismillah, mulai hari ini kita bersama-sama melaksanakan vaksinasi. Tujuannya satu, untuk cepat terbentuknya kekebalan pada tubuh kita semua, supaya dengan tubuh kita kebal, memiliki antibodi, maka tubuh kita akan bisa tercegah dari terinfeksi COVID-19. Khusus untuk dokter dan tenaga kesehatan, kalau kekebalan tubuh terbentuk dan terhindar dari infeksi COVID-19, maka kita juga akan mengurangi angka gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang sekarang ini sudah tinggi. Ya, sudah di atas 500 orang seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, mari kita bismillah, kita laksanakan vaksinasi ini agar persoalan COVID-19 bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih Dr. Daeng, sehat selalu. Baik pemirsa, itu tadi kata sambutan dari Dr. Daeng yang mengingatkan kita semua betapa pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan di Indonesia sebagai tahap awal penyuntikan nanti. Selanjutnya, kita akan berbincang juga yang akan memberikan kata sambutan dari Sekjen MUI, Dr. Haji Amir Syah Tambunan. Silakan Bapak, salam sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, bismillahirrahmanirrahim, saya mendapat kepercayaan untuk mengikuti vaksin perdana. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar. Banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan, diantaranya salah satunya adalah vaksinasi. Dan yang kedua, menegakkan protokol kesehatan dengan iman, aman, insya Allah kita imun. Selanjutnya kita juga harus menegakkan protokol kesehatan lebih ketat lagi, yaitu pertama, kita sering menyebut dengan disiplin memakai masker, kemudian bercuci tangan, jaga jarak, olahraga, istirahat yang cukup, jangan panik, makan bergizi, kemudian doa dan tawakal. Itu yang saya sebut dengan 5 sehat tambah 1, 6 sempurna. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, soal vaksinasi ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan tubuh bersama. Kekebalan tubuh bersama ini hendaknya bisa kita lakukan minimal 70% dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, anjuran yang kami sampaikan dari Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021, mari kita sukseskan vaksin yang halal dan thayyib. Thayyib artinya efektif, aman, sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Sekali lagi, mohon doa, mohon ikhtiar
dan tawakal kepada Allah. Semoga kita segera bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Ya, itulah tadi kata sambutan dari Sekjen MUI sekaligus perwakilan dari Muhammadiyah. Selanjutnya, kami juga akan mendengarkan kata sambutan sebelum dilakukan program vaksinasi juga dari peserta vaksinasi selanjutnya. Sambil menunggu, saya ingatkan bahwa ini adalah salah satu upaya kita, ikhtiar kita untuk menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Protokol kesehatan dengan 3M. Untuk selanjutnya, peserta yang akan dilakukan penyuntikan juga pada perdana kali ini adalah dari PBNU, Rois Syuriah PBNU, Kiai Haji Ahmad Nyiso Mudin. Silakan kepada Bapak untuk waktu dan tempatnya. Salam sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini di Istana Negara sedang diadakan acara vaksinasi COVID-19 perdana. Vaksinasi bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan ikhtiar, merupakan upaya untuk melindungi jiwa kita. Karena tujuan diturunkannya agama itu antara lain adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Jangan sampai kita yang sehat tertimpa sakit dan jangan sampai yang sakit tidak sembuh. Oleh karena itu, vaksinasi sebagai sebuah upaya adalah merupakan fardu ain, merupakan kewajiban kita semua agar kita tercegah dari wabah yang sedang melanda dunia ini, yaitu serangan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya menganjurkan khususnya kepada seluruh warga NU di seluruh Indonesia untuk mengikuti vaksinasi yang merupakan program dari pemerintah. Upaya vaksinasi ini mudah-mudahan akan efektif membantu kita semua keluar dari pandemi yang berdampak sangat luar biasa terhadap segala sisi kehidupan, termasuk di dalamnya ekonomi dan sebagainya. Banyak para ulama, banyak para kiai, bahkan para dokter, tenaga kesehatan dan lain-lain yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, pencegahan melalui vaksinasi ini menjadi sesuatu yang niscaya, menjadi sesuatu yang penting. Kita akan terus berupaya meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi dengan tanpa rasa takut. Tidak perlu diragukan bahwa vaksin ini telah memperoleh sertifikasi halal. Kita tidak perlu takut dan kita memang memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita ikuti program pemerintah. Kita menolak dengan tegas kampanye-kampanye yang anti vaksin. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga masyarakat Indonesia pulih dari segala sisi, termasuk ekonomi dan lain-lain, dari keadaan-keadaan yang semakin memburuk. Percayalah bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak akan menyengsarakan rakyatnya dan tidak akan pernah mencelakakan rakyatnya. Yakinlah bahwa vaksinasi ini adalah sesuatu yang aman. Mudah-mudahan dengan vaksin kita menjadi imun, dan mari kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak. Apa yang dianjurkan oleh para dokter dan Kementerian Kesehatan, saya kira sesuatu yang wajib dipatuhi oleh kita seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya telah memperhatikan kemaslahatan rakyat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak, salam sehat. Baik, ya ini tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali pengingat bagi kita semua masyarakat Indonesia untuk terus mengoptimalkan pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan 3M dan juga vaksinasi. Tentunya jangan takut bagi untuk semuanya. Masyarakat Indonesia harus siap dan mari kita berikhtiar bersama dan tetap semangat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan Bapak. Salam sehat Pak. Silakan. Silakan menyampaikan kata-kata ke masyarakat Indonesia Bapak. Ya, pagi hari ini saya akan melaksanakan vaksin COVID-19 dan saya juga berharap kepada seluruh prajurit TNI dan masyarakat untuk juga mengikuti dan mensukseskan program vaksinisasi untuk masyarakat Indonesia agar kita segera terlepas dari bahaya pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Semoga lancar semuanya. Baik, demikian pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan dari Panglima TNI. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan selanjutnya dari Bapak Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan Bapak. Pagi ini saya bersama Bapak Panglima TNI akan melaksanakan vaksinasi yang pertama. Saya berharap seluruh jajaran Polri dari Sabang sampai Merauke bisa menyaksikan dan tidak perlu ada keraguan. Saya adalah orang yang pertama di Polri untuk melaksanakan vaksin. Ini juga sebagai pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua harus melaksanakan vaksinasi agar kita secepatnya keluar dari situasi pandemi corona yang sedang melanda di hampir semua negara, dan kita di Indonesia juga di 34 provinsi, 505 kabupaten kota yang sedang mengalami pandemi corona. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapolri atas kata sambutannya. Baik, tahapan proses penyuntikan vaksinasi ini akan ada 3 tahapan, ya, dan ini adalah peserta vaksinasi tahap pertama pada pagi hari ini. Nah, saya mau mengingatkan dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang apakah vaksinasi itu. Nah, kalau tadi vaksin saya bicarakan adalah produknya, sedangkan vaksinasi adalah prosesnya. Di mana vaksinasi adalah proses di dalam tubuh ketika seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit tertentu seperti COVID-19 ini. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan virus penyebab COVID, tubuh kita akan mengenal dan membangun kekebalan sehingga tidak akan mengalami sakit yang berat. Namun diingat ya bahwa vaksin sebenarnya ini bukan obat. Vaksin itu pencegahan. Jadi dia mendorong pembentukan kekebalan spesifik atau khusus pada penyakit COVID-19 ini. Karena sampai sekarang kita tahu belum ditemukan obat khusus untuk melawan COVID-19 ini. Sekali lagi, perlindungan utama kita adalah dengan disiplin 3M, yakni memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Vaksin dan vaksinasi adalah penyempurna upaya kita untuk menghentikan pandemi ini. Dengan 3M dan vaksinasi, kita yakin kita bisa menghentikan pandemi ini. Seperti para pesan dari orang-orang yang sudah siap untuk dilakukan penyuntikan pada pagi hari ini. Baik, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ya, tepat nanti akan dimulai proses vaksinasi yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk itu, kita akan menunggu prosesnya akan segera dimulai sebentar lagi.
Iya. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu, Bapak ya. Maaf, Selama ini tekanan darah bagus ya Pak? Nggak tahu. Lama nggak? Lama nggak Lama gitu nggak? Nggak periksa. ya? Mudah-mudahan. Ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maaf Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140 tidak diberikan. Oh, Sambil menunggu tensinya, saya ukur suhunya ya Bapak ya. ya. Maaf. 36,3 ya Bapak. Ya, tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70, 110, oke. Biasanya ya. Iya. Saya bisa ya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya Iya, tanyakan ke Bapak ya, iya. berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya Bapak ya. Tidak. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Tidak. Demam juga tidak ada ya Bapak? Tidak. Iya, sekali Bapak ya. Ya batuk kecil aja. Udah. Mungkin tidak terlalu banyak sekali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini tidak ada. Tidak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak begitu tidak ada. Tidak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya. Tidak ada. Ya kalau yang lainnya memang gula seperti itu, diabetes Bapak ada? Tidak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini Terima saya kasih tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja 3 untuk Oh ini di bawah. vaksinasi. Ini Ya. kasih siapa nanti? Kasih dok. Ya. Ini? Oh, ya. Saya akan mengambil vaksin dari Kubok yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden. Iya.
terasa, nggak terasa sama sekali. Tutup dulu Pak ya. Terima kasih Prof. Nanti setiap pada saat vaksinasi yang kedua bisa dibawa lagi Bapak ya. Maksud saya semua yang kena vaksin dapat itu? Dapat. Oke. Jadi sehingga ada semacam catatan bagi yang divaksin ya? Betul sekali. Ini nanti catatannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari setanah air, kita tadi sudah menyaksikan Bapak Presiden Joko Widodo telah disuntik vaksin COVID-19 perdananya. Dan sekarang beliau setelah selesai disuntik, maka dia sedang menunggu 30 menit untuk memastikan bahwa tidak ada atau apabila muncul gejala reaksi alergi atau yang tidak diinginkan dari reaksi penyuntikan vaksin COVID-19. Dan saat ini sedang kita saksikan bersama Ketua ID, Dr. Daeng M. Fakih sedang dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia sudah dilakukan penyuntikan. Sambil menunggu peserta yang akan disuntik selanjutnya, kita akan berbincang dengan vaksinator dari Ketua Tim Dokter Kepresidenan Kepala RSPAD, yakni Legend TNI Dr. Budi Sulistia. Selamat pagi, salam sehat. Silakan Pak. Tadi kita sudah melihat bersama Bapak Presiden Joko Widodo sudah dilakukan penyuntikan. Bagaimana prosesnya tadi Pak? Prosesnya. Siap.
Jadi yang pertama, Mungkin agak sedikit lebih dekat, Pak. Agak sedikit mic, iya. iya, baik. Prosesnya adalah bahwa tentu harus dimulai dengan pemeriksaan pre-vaksinasi, kemudian kita lakukan pemberian informed consent, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang tanda-tanda vital, termasuk di dalamnya informasi berkaitan dengan vaksinasi. Selanjutnya setelah selesai, kemudian dilakukan proses imunisasi. Kemudian beliau menuju ke meja keempat untuk monitoring dan pencatatannya. Demikian Mbak Reza. Baik, terima kasih. Ya. Tentu semua orang yang akan dilakukan penyuntikan akan melalui proses yang sama ya Pak ya? Akan melalui demikian. Kemudian dari tim dokter kepresidenan menunjuk Prof. Abdul Muthalib, beliau seorang ahli penyakit dalam, guru besar di FKUI yang juga wakil ketua dokter kepresidenan Ya. untuk melaksanakan imunisasi. Mungkin Prof ada di sini. Ya. Baik, silakan Prof. Silakan, Boleh Prof. kita berbincang-bincang sedikit Prof? Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi sudah langsung menyuntikkan vaksin COVID perdana nih kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimana tadi Pak perasaannya dulu, mungkin tadi banyak yang komentar. Tadi prosesnya bagaimana, boleh diceritakan Prof? Mungkin agak sedikit ke mic, lebih dekat. Mula-mula datang ke Mohon maaf, lebih dekat ke mic Pak. kemudian menyerahkan kartu di mana di situ tertulis nomor batch vaksin Sinovac. Jadi vaksinnya tetap Sinovac, dan kemudian saya melakukan penyuntikan dibantu oleh perawat saya, Bapak Aib, dan kemudian saya gosok alkohol seperti prosedur biasa dan saya suntikkan. Setelah saya suntik, Bapak tidak merasa sakit sedikit pun, jadi tidak ada perasaan apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berhasil menyuntik Bapak Presiden dengan tanpa rasa sakit. Bapak komentarnya sampai ke dalam juga demikian, tanpa rasa sakit katanya. Alhamdulillah tanpa rasa sakit ya. Semoga bisa jadi ilmu untuk masyarakat Indonesia yang takut disuntik katanya. Baik. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran Prof? Ya, Apa deg-degan Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Dan tadi juga berlangsung dengan baik, lancar, alhamdulillah. Baik, tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Bahkan Prof. tidak ada perdarahan sama sekali. Tidak ada ya? Bekas suntikannya. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Dan sekarang kita sedang menunggu 30 menit ke depan ya, untuk Presiden menanti apakah bagaimana hasilnya nanti gitu ya. Baik. Baik. Terima kasih. Prof, sehat selalu. Terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa, kita sudah berbincang dengan tim kedokter kepresidenan dan kita sedang menanti untuk para peserta penyuntikan vaksin selanjutnya yang sedang berlangsung saat ini. Mari kita saksikan bersama. Diberikan pas pampres, tapi nanti bisa dikonfirmasi lagi kemudian ya, ini tanggalnya sudah ada. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Meja 3 ya. Ya Pak. Nah, saya Dr. Dani Bapak ya. Pak Dani. Ya, untuk melakukan screening. Gimana Bapak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tidak ada Tuhan ya Pak? Tidak ada. Pak Adi Cahyanto. Saya lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu dulu ya Bapak ya. Selama ini tidak ada darah tinggi ya Bapak ya? Tidak ada. Ya, kadang-kadang kalau lagi panas naik dikit. 130. Panas apa nih Pak, emosinya ya? Iya. Ya, kalau emosi memang darah tinggi ya Pak. Iya.
beristirahat secara khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak Indonesia yang hebat, ini memang momen bersejarah ya. Kini kita sudah menyaksikan sendiri, Bapak Presiden sudah dilakukan vaksinasi COVID-19 untuk perdana pertama kalinya di Indonesia. Dan kita bisa sama-sama menyaksikan beliau bisa langsung melakukan kegiatan pekerjaan seperti biasa, ya, tanpa perlu harus beristirahat secara khusus yang berlebihan. Jadi ini pun yang akan kita lakukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa setelah proses penyuntikan vaksin COVID-19 nanti dibutuhkan waktu 30 menit untuk melakukan monitoring, ya. Dan setelah itu kita dapat beraktivitas seperti biasa juga. Dan saat ini kita sedang menunggu perwakilan dari PBNU sendiri yang akan dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19. Oh, dan tampaknya sudah selesai dan sudah diberikan hasilnya, diberikan sertifikat penyuntikannya. Setelah ini kita akan menyaksikan Panglima TNI yang akan melakukan penyuntikan. Saat ini sedang berada di kursi kedua, masih dalam tahap pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke meja ketiga. Saat ini beliau sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan kita akan menunggu bagaimana hasilnya, apakah beliau bisa lanjut ke meja ketiga. Ya pemirsa, memang ada 4 meja yang menunjukkan ini ada 4 proses yang akan dijalani oleh seluruh peserta vaksinasi. Meja pertama adalah meja pendaftaran dan verifikasi data. Ya, jadi memang kita ketahui sebelumnya semua yang akan dilakukan vaksinasi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, pendaftaran data ya, yang kemudian akan dilakukan verifikasi. Kemudian di meja kedua adalah tempat dilakukannya screening anamnesis atau pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan fisik sederhana, yakni diberikan juga tambahan edukasi vaksinasi COVID-19. Nah, sedangkan meja ketiga adalah tempat di mana pemberian vaksin akan dilakukan oleh tentunya vaksinator yang terlatih. Dan terakhir di meja keempat ada tempat di mana petugas mempersilahkan sasaran untuk menunggu selama 30 menit. Nah, kenapa sih harus menunggu 30 menit? Sebenarnya adalah monitoring ya, di mana kita menunggu mengantisipasi apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Lalu penerima vaksin sendiri akan diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Seperti yang sama-sama tadi kita sudah saksikan, Ketua PBNU sendiri juga sudah diberikan kartu tersebut. Ya, saat ini kami masih menunggu Panglima TNI masih berada di meja kedua. Tadi ya, jadi saya ulangi, meja pertama adalah untuk pendaftaran dan verifikasi data. Meja kedua adalah untuk anamnesis dan pemeriksaan kesehatan sederhana. Dan meja ketiga adalah untuk dilakukannya vaksinasi, penyuntikan. Dan meja keempat adalah meja untuk menanti monitoring dan juga pemberian dokumen vaksin yang telah divaksin. Baik, mari kita tunggu. Di daerah mana dulu kan Jakarta mulai Jumat. Itu apa? Jadi maksudnya daerah dia harapan kota vaksin. Baik pemirsa, kita saat ini sedang menyaksikan Bapak Presiden sedang menemui para peserta vaksin yang telah dilakukan penyuntikan. Dan terlihat beliau sedang berbincang-bincang beserta seluruh peserta yang telah divaksin dalam satu ruangan bersama.
Dan kita saksikan bagaimana mereka juga tampaknya dalam kondisi yang baik sejauh ini ya. Dan saat ini kita sudah melihat Bapak Panglima TNI sudah siap untuk dilakukan penyuntikan. Baik, sudah selesai tahapan penyuntikan. Selanjutnya Bapak Panglima TNI tentunya akan menunggu selama 30 menit untuk monitoring dan observasi. Di meja kedua kita lihat bersama-sama Kapolri sudah berada di meja kedua dan sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya, sementara kita menunggu, saya akan memberikan profil para vaksinator untuk para peserta penyuntikan vaksin COVID-19 yang dilakukan pada hari ini. Ada 3 vaksinator yang sudah hadir, yakni Dr. Ardi Ardian SPPD, dokter dari RSUD Pasar Minggu. Ya, beliau juga ditemani oleh vaksinator Dr. Andi Komeini, SPPD, Dr. RSUD Sawah Besar, dan lulusan FK Universitas Hasanuddin. Selanjutnya ada vaksinator yang ketiga, yakni Dr. Indri. Beliau adalah dokter pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi PPKP DKI Jakarta, yang nanti akan membantu untuk memvaksin para peserta vaksin yang perempuan. Dan saat ini kita sedang menyaksikan Pak Kapolri akan segera disuntik vaksin dan sudah bersiap duduk di bagian meja ketiga. Ya, kita sudah menyaksikan bersama-sama Bapak Kapolri sudah dilakukan penyuntikan di lengan atas. Dan berikutnya beliau juga akan menunggu 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi. Baik, saat ini yang sudah berada di meja pertama adalah Menteri Kesehatan kita. Dan yang berada di meja kedua kita bisa melihat bersama-sama Raffi Ahmad sudah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini kita lihat beliau sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anak Indonesia yang saya banggakan, selain kriteria profesi, vaksin COVID-19 yang diberikan pada tahap pertama ini baru dapat diberikan kepada mereka yang berusia mulai dari 18 sampai 59 tahun. Nah, kenapa ini terbatas? Karena uji klinis vaksin COVID-19 yang ini hanya melibatkan relawan berumur 18 sampai 59 tahun. Dan kelompok usia inilah yang merupakan kelompok usia terbanyak yang terpapar COVID-19. Maka, mari kita dukung dan doakan agar pemerintah segera mengadakan vaksin untuk kelompok usia lain, terutama untuk mereka yang berada di atas usia 60 tahun atau lanjut usia. Amin. Nah, sambil menunggu vaksin COVID-19 tersedia bagi seluruh masyarakat, maka
kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan. Ingat, memakai masker, menjaga jarak aman dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saat ini Raffi Ahmad hadir sebagai perwakilan dari masyarakat mewakili kaum milenial yang bisa semoga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk yakin terhadap vaksin COVID-19 ini dan turut mensukseskan program vaksinasi di Indonesia. Saat ini sedang kita saksikan juga Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Sadikin sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu. Kali ini Raffi Ahmad sudah berada di meja ketiga untuk segera dilakukan vaksinasi. Ya. Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin COVID-19 dan Raffi ini mewakili anak muda semua agar siap, mau, dan turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Ya, kita lihat sama-sama Raffi sudah memberikan kode jempolnya dan menandakan bahwa dia baik-baik saja, nyaman. Dan dia pun juga akan menunggu selama 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi. Baik, Bapak Ibu, selain Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Sekjen MUI, Kepala BP POM, dan berbagai pemuka agama yang telah hadir pada hari ini, yang nanti juga akan menjadi peserta vaksinasi tahap kedua dan ketiga. Kita tahu nanti juga akan banyak sekali yang hadir, ya. Ada perwakilan dari buruh, pengusaha, pedagang pasar, dan banyak lagi. Nanti kita akan berbincang, meminta kata sambutan dari para peserta penyuntik vaksin COVID-19 yang lain. Baik, para pemirsa, ini kita bisa menyaksikan Bapak Menteri Kesehatan Ya, saat ini Bapak Menteri Kesehatan sedang dilakukan proses penyuntikan vaksinasi. Nah, beliau juga memberikan jempolnya, menandakan semuanya berlangsung dengan lancar dan baik. Baik, beliau juga akan menunggu selama 30 menit berada di ruangan yang sudah ditunjuk. Ya, beliau sedang berada di meja keempat untuk mendapatkan dokumen pasca vaksinasi. Ya, para pemirsa, setelah vaksinasi perdana ini, seluruh kabupaten kota akan melakukan pemberian vaksin juga. Ya, tentunya yang pertama kepada kepala daerah dan tenaga kesehatan yang ada di daerah. Prokes terutama akan disusul besok oleh pimpinan daerah di kepala daerah. Ya, pemirsa, Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin memang sudah terlibat mengadakan vaksin sejak beliau menjabat sebagai Wamen BUMN, ya.
Dan sekarang sudah di meja ketiga ini kita lihat ini adalah perwakilan dari PGI, Bapak Ronald Richard Tapinalatu. Beliau merupakan Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Dan saat ini sudah masuk ke meja ketiga adalah perwakilan dari guru. Kita lihat beliau sedang diarahkan ke meja ketiga. Dan saat ini sudah terlihat juga banyak tokoh-tokoh pemuka agama yang sudah berada di meja pertama dan kedua. Ya, kita sedang menyaksikan Profesor Dr. Unifah Rosyidi, Ketua Umum PGRI. Ya, beliau adalah Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Kita sedang menyaksikan dari jauh ini Bapak Presiden Joko Widodo sedang memantau jalannya program vaksinasi di meja-meja yang ada yang telah disiapkan ini ya. Beliau sedang memantau jalannya program vaksinasi yang sudah masuk ke tahap kedua ini. Ya, ini Ibu Ketua PGRI sedang dilakukan vaksinasi dan sudah selesai tampaknya. Profesor Dr. Unifah Rosyidi, Ketua Umum PGRI. Kita bisa melihat Presiden Joko Widodo tampak baik dalam masa observasi 30 menit ini. Kita bisa melihat beliau sedang baik-baik saja ya tampaknya ya. Dan kita harapkan semua dapat berjalan lancar untuk 30 menit ke depan. Bapak Presiden Joko Widodo sedang berbincang dengan Menteri Kesehatan dan lainnya, dan saat ini sudah hadir juga. Selamat pagi, selamat pagi. Saat ini sedang bersama dengan saya ada Profesor Wiku dan juga Bapak Rosan Rusani. Selamat pagi. Bapak merupakan peserta program vaksinasi COVID-19 pada hari ini juga tentunya. Bapak Rosan boleh memberikan kata sambutan kepada masyarakat Indonesia sebagai perwakilan dari KADI Indonesia ya, pengusaha. Silakan. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada kita, pada saya untuk mendapatkan vaksinasi. Dan ini kita tentunya menyambut baik dan sangat mengapresiasi pemerintah karena memang inilah yang kita butuhkan ke depannya, vaksinasi ini agar sektor kesehatan dan juga yang berdampak ekonomi ini bisa terkendali dan tumbuh di tahun 2021 ini sebagai salah satu game changer kita ke depannya. Baik, terima kasih. Semoga semuanya lancar hari ini. Terima kasih Pak Rosan. Prof. Wiku boleh memberikan kata sambutan. Tentunya Prof. Wiku juga mewakili juru bicara vaksinasi COVID-19 tingkat pusat. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wiku Adhisa Smito pada hari ini diminta untuk divaksinasi. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah semangat kita bersama untuk bisa saling melindungi, dan kami percaya bahwa program vaksinasi ini adalah program yang sangat baik dan bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan segera pulih dari ancaman pandemi COVID-19. Salam sehat, salam tangguh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Semoga semuanya lancar hari ini. Silakan. Ya, pemirsa, tadi kita juga sudah menyaksikan perwakilan dari agama-agama di Indonesia. Dan saat ini sudah duduk di meja ketiga. Romo Agustinus Heri Wibowo, perwakilan dari KWI. Beliau merupakan Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan HAK KWI. Ya, kita sudah menyaksikan Romo sedang disuntik. Ya, ternyata hasilnya juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Romo pun juga sedang dilakukan pemberian dokumentasi pasca penyuntikan. Ya, kita sedang menyaksikan di meja pemeriksaan kesehatan, di meja kedua. Beliau adalah Dr. Gigi Inyoman Suwartanu, yang merupakan perwakilan PHDI. Beliau merupakan Kepala Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Umat PHDI Pusat. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Tampaknya beliau juga sudah bisa bergabung ke meja ketiga untuk segera dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Baik, kita lihat di meja kedua sudah hadir Fen Partono Nyana Suryanadi, perwakilan dari Permabudi. Beliau adalah pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Simaratunga. Kita lihat bersama pemirsa bahwa di meja kedua juga sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Peter Lesmana. Ini merupakan perwakilan Matakin. Beliau adalah Sekretaris Bidang Keorganisasian Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin sejak 2018.
aja. Sambil lihat ini. Ya, saat ini pemirsa kita sedang menyaksikan Bapak Rohsan Perkasa Roslani, perwakilan pengusaha. Beliau adalah Ketua Kadin. Dengan riwayat Presiden Direktur PT Berau Coal Energy Tbk, Komisaris PT Visi Media Asia Tbk, Komisaris Saratoga Investama Sedaya, serta Komisaris Mahaka Media Tbk. Bapak Roslan juga tadi sudah memberikan kata-kata penyemangat bahwa beliau bersedia untuk menjadi perwakilan pengusaha untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 perdana pada hari ini. Untuk menyemangati kita semua, terutama para pelaku usaha di Indonesia untuk turut mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Ya pemirsa, kita sedang menyaksikan saat ini di meja kedua juga sudah hadir Ibu Penny Kusuma Stuti Lukito. Beliau adalah Kepala Badan POM. Kita tahu bahwa vaksin COVID-19 ini juga sudah mendapatkan EUA, mohon maaf, Emergency Use Authorization dari Badan POM sendiri. Dan hari ini beliau juga turut menjadi peserta program vaksinasi COVID perdana untuk memberi keyakinan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa vaksin COVID-19 ini memang merupakan vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Badan POM. Ya, untuk sekedar informasi bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM ini sudah mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 dalam masa darurat ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Badan POM telah mengeluarkan Emergency Use Authorization pada tanggal 11 Januari 2021 kemarin. Artinya vaksin ini adalah aman untuk digunakan. Bapak Ibu pemirsa semua, meski dibuat dengan cepat dan sudah diperbolehkan dipakai pada saat darurat, keamanan vaksin adalah prioritas utama. Vaksin COVID-19 ini tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku secara internasional, yaitu tahap praklinik, tahap klinis, di mana tahap klinis juga memiliki 3 fase, kemudian tahap terakhir adalah penetapan penggunaan vaksin. Dan saat ini kita sedang menyaksikan Ketua Badan POM sendiri sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sebagai tambahan, tadi juga telah hadir sebagai peserta vaksin perdana hari ini, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, yang di mana MUI sendiri juga telah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan bahwa vaksin ini Sinovac bersifat suci dan halal. Artinya vaksin ini aman dan halal dan boleh serta wajib untuk digunakan. Tentunya ini merupakan suatu berita baik untuk kita semua ya, bahwa semua lembaga berwenang memberikan persetujuannya. Maka tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia setelah menyaksikan para perwakilan lembaga dan masyarakat hari ini
dapat turut mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa dengan kemajemukan masyarakat Indonesia yang terlihat dari perwakilan masyarakat penerima vaksin pertama COVID-19 di Indonesia pada pagi hari ini, kita juga turut menjadi saksi bahwa mereka semua ini, peserta pertama ini dapat menjadi orang-orang yang menjadi inspirasi tentunya bagi kita semua seluruh masyarakat Indonesia. Dan di antara mereka semua tadi juga hadir saat ini juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19 yang sedang kita saksikan pada saat ini adalah Profesor Wiku Adhisa Smito. Baik, pemirsa. Selain Profesor Wiku Adhisa Smito, saya sendiri selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 pusat akan melakukan program vaksinasi COVID perdana juga pada pagi hari ini. Dan dengan ini saya akan mewakili seluruh tenaga kesehatan, seluruh generasi muda juga, dan akan menjelaskan satu persatu proses yang akan saya jalani pada pagi hari ini agar tercipta kejelasan, keterbukaan bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa benar vaksin ini dilakukan dengan tahapan yang sesuai. Petugas kesehatan yang akan dilakukan vaksinasi pada pagi hari ini. Empat-empatnya agak yang berhasil cuma si gede hati. Kita tadi sudah menyaksikan Ketua Kadin Bapak Rosan juga sudah dilakukan penyuntikan vaksinasi. Beliau selaku perwakilan pengusaha dan nanti akan menunggu selama 30 menit dilakukan observasi. Nah, selain yang tadi sudah saya sebutkan, masih ada beberapa perwakilan masyarakat yang akan dilakukan penyuntikan pada pagi hari ini.
Nah, saat ini kita sedang menyaksikan Ibu Penny Lukito telah dilakukan penyuntikan di ruang khusus yang tertutup. Karena beliau berhijab, jadi disediakan ruangan tertutup yang dapat memberikan kenyamanan bersama tentunya. Selain orang-orang yang tadi sudah kita lihat bersama, masih ada perwakilan masyarakat lainnya yang mewakili seluruh lapisan masyarakat, terutama nakes, ya, para petugas kesehatan yang bekerja di garda terdepan menghadapi COVID-19. Baik, saat ini sedang berada di meja kedua juga dilakukan pemeriksaan kesehatan adalah Ibu Jubaidah, merupakan perwakilan bidan. Beliau adalah Sekjen Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Beliau tentunya mewakili para nakes, yakni bidan ya di Indonesia yang tentunya membutuhkan perlindungan dari vaksin COVID-19. Ya, kita tahu para bidan di Indonesia juga semuanya merupakan garda terdepan ya dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini. Dan saat ini Dr. Jubaidah juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan kita lihat bersama-sama Prof. Wiku sudah siap untuk melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Soal pengambilan vaksin yang tidak perlu pakai sarana untuk menghindari transmisi, jadi ada gambar yang pengambilan vaksin dari vaksin carrier tidak perlu pakai sarana. Tinggal baca skripnya, kita siapkan. Sebagai informasi, pengambilan vaksin dari tempat penyimpanan atau vaksin carrier tidak menggunakan sarung tangan untuk mencegah transmisi yang tidak diinginkan. Namun, petugas vaksinasi wajib mencuci tangan. Dan saat ini, pelaku atau vaksinator sendiri sedang melakukan penyuntikan kepada Prof. Wiku. Ya, setiap penerima vaksin akan melalui proses screening atau pemeriksaan kelayakan penerima vaksin pada hari itu. Jadi dokter yang melakukan screening itu yang berhak menentukan apakah calon penerima bisa terus lanjut divaksinasi atau ditunda. Semua pengaturan ini tentunya mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keamanan.
Kok ngomong? Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Andi Khomeini SPPD. Beliau akan menjadi salah satu vaksinator pada vaksin perdana COVID-19 pada pagi hari ini. Betul ya, Dr. Koko ya sebutannya ya. Benar. Boleh beri penyemangat kepada masyarakat Indonesia dan para petugas kesehatan di seluruh Indonesia. Oke, jadi gini. Hari ini kita mulai untuk memberikan vaksin, dimulai dengan Bapak Presiden Jokowi, kemudian juga diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuka agama. Dan ini adalah momen yang bersejarah. Jadi kita akan mulai tahun 2021 itu untuk target memulihkan, mengendalikan wabah ini dengan lebih baik. Dan kemudian kita akan memulihkan kondisi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Itu harapan bersama. Tentunya sudah siap jadi vaksinator para peserta vaksin perdana hari ini. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke baik, terima kasih, semoga sukses, semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Thank you. Amin. Terima kasih. Silakan dok. Baik, pemirsa, ini saat ini kita sedang menyaksikan selanjutnya yang sedang dilakukan tindakan penyuntikan vaksinasi. Bidan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rosan yang tadi sudah melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Bagaimana Pak, boleh diceritakan kepada masyarakat semuanya tadi bagaimana prosesnya dan apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah yang dirasakan sekarang tetap enak, semangat, nyaman, tidak ada keluhan apa-apa. Alhamdulillah. Dan prosesnya tadi pertama dicek dulu oleh ibu dokter, diambil tensi darahnya, mau dicek, kemudian ditanyakan riwayatnya, di reconfirm kembali, dan sudah itu baru dicek lagi persyaratannya dan divaksin. Nggak lebih dari 5 menit vaksinnya, alhamdulillah, dan saya merasa segar selalu. Segar-segar saja, sehat-sehat. Ya. Baik Pak, tentunya saat ini disarankan untuk menunggu 30 menit, betul ya? Betul. Tadi pasca vaksin tampaknya diberikan dokumen, boleh ditunjukkan? Apakah masih di sana? Dokumennya setelah 30 menit baru nanti diambil lagi, dan pada tanggal 27, 14 hari kemudian akan dilakukan vaksin kedua. Baik, jadi nanti kita setelah selesai penyuntikan 30 menit baru nanti akan mendapatkan dokumennya, sertifikatnya, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak atas sharingnya, semoga sehat selalu, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan salah satu perwakilan dari pengusaha Ketua Kadin Indonesia Bapak Rosan yang sudah dilakukan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 pada pagi hari ini.
Dr. Reza mau masuk script. Siap masuk. Script mau baca script. Script informasi tambahan dari Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebagai informasi, semua organisasi profesi yang menaungi sekitar 1,5 juta nakes telah menyatakan siap divaksin dan akan mensukseskan program vaksinasi tahap pertama ini. Meski tidak semua tenaga kesehatan saat ini diwakili ketuanya, tapi pada pagi hari ini kita mendapatkan perwakilan dari perawat, apoteker, bidan yang telah hadir. Dan tentunya mereka telah mewakili jutaan kolega, teman sejawat mereka lainnya di seluruh Nusantara yang siap divaksin dan siap mensukseskan vaksinasi. Saat ini kita sedang menyaksikan Bapak Ibu semua perwakilan apoteker, yakni Ibu Lucy Noviani. Beliau adalah Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Dan telah hadir juga di meja pertama perwakilan dari perawat, yakni Ibu Nur Fauzah. Beliau adalah pengolah program seksi PTM KJN di Dinkes DKI Jakarta sejak 2018 hingga sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Haji Jubaidah, perwakilan dari bidan. Bagaimana Ibu? Salam sehat. Salam sehat. Tadi sudah dilakukan vaksinasi pertama. Boleh Bu pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat, terutama tenaga kesehatan bidan di Indonesia? Boleh lebih dekat lagi Bu? Ya, baik. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita sudah dilaksanakan penyuntikan vaksin hari pertama, dan alhamdulillah kami dari Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, saya mewakili Ibu Ketua Umum, saya selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapatkan vaksinasi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk semua bidan siap untuk divaksin. Semua mari teman-teman bidan seluruh Indonesia untuk kita siap divaksin untuk mengawal generasi unggul dan Indonesia maju. Begitu juga untuk masyarakat, jangan takut untuk divaksin karena kita sehat dan tetap Indonesia akan sehat, dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol 5M. Baik, terima kasih Ibu. Ini semoga menjadi penyemangat bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Salam sehat selalu Ibu. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, itu tadi sudah kita dengarkan. Ya, beliau juga sudah menyemangati seluruh tenaga kesehatan terutama bidan yang ada di Indonesia, bahwa kali ini program vaksinasi COVID-19 sudah akan segera dimulai, dan prioritas pertama akan dilakukan pada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Saat ini kita juga masih menyaksikan perwakilan-perwakilan dari seluruh profesi yang mewakili masyarakat, terutama tenaga kesehatan di Indonesia yang sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan.
Ya. Sudah, Bu. Baik, sebentar. Saya persiapkan terlebih dahulu. Saat ini saya sedang diminta untuk memberikan SMS blast yang saya terima dari ya, sebagai konfirmasi. Saya bawain tuh. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang menunjukkan SMS blast yang saya dapat pasca kemarin dikirimkan karena saya sudah melakukan registrasi. Selamat pagi. Saya Dokter Dani ya Mbak ya. Selamat pagi Dokter Dani. Pagi Dokter Pagi. Gimana kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Meja 2 ini untuk screening ya, screening untuk kelayakan mendapatkan vaksinasinya ya. Gimana, nggak ada keluhan hari ini? Tidak ada. Ada ya. Ada nggak ada riwayat penyakit atau obat-obat yang rutin diminum? Tidak ada, Dok. Saya tanya dulu ya. Silakan. Terima aja ya. Silakan. Saat ini saya sedang tersambung live dengan pemirsa di seluruh Indonesia, Dok. Oh iya. Jadi menggambarkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan memang wajib bertahap dari meja pertama, kedua, nanti sebelum dilakukan vaksinasi. Di meja ketiga. Dan di meja kedua ini saat ini saya sedang melakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu dan pengukuran suhu. Nah, ini sekaligus bisa memberikan gambaran ke masyarakat Indonesia, Dok, ya, bahwa pengukuran suhu di dahi itu aman dan tidak merusak otak gitu ya. Tidak mengandung radiasi. Ya? Tidak mengandung radiasi. Tulisannya Mbak Reisa ya? R-E-I-S-A. R-E-I-S-A ya? Ya. Panjangnya? Kartika Sari. Tanggal lahir Mbak Reisa? Malang. Oh, 24/12/85. 85 ya? Ya. Nomor kok tinggi Mbak Reisa? Soalnya lari-lari itu. Saya ulang dulu ya. Siap. 15594 ya. Yang pertama nanti itu kan nggak ada ruang darah tinggi ya? Nggak ada. Sudah siap ya, nggak takut? Siap. Ya, jadi boleh ya. Baik. Layak ya menurut saya. Baik. Ya, saya buka. Nah, kemudian ini pertanyaan ya Mbak Resa ya, mungkin sudah disampaikan juga kemarin ya. Ya. Tapi saya tanyakan ulang lagi ya untuk ini aja. Apakah Mbak Resa pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak. Tidak ya. Sedang hamil atau menyusui? Tidak. Tidak ya. Ada keluhan batuk, pilek atau sesak dalam 7 hari terakhir? Tidak. Tidak ada ya. Ada anggota keluarga yang kontak erat atau terkonfirmasi COVID-19? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian apakah mendapat terapi jangka panjang untuk kelainan darah? Tidak. Biasanya pengencer darah sebenarnya enggak ya? Tidak. Ada kelainan jantung, utamanya lemah jantung atau koronil? Alhamdulillah enggak. Masih sehat sih ya. Tapi ditanya nggak apa-apa. Iya, betul. Ada riwayat penyakit autoimun? Tidak ada. Tidak ada ya. Penyakit ginjal yang kronik? Tidak ada. Tidak ada. Ada penyakit saluran pencernaan yang kronis? Tidak ada. Keluhannya kan biasa diare, BAB berdarah, nggak ada ya? Oh, enggak. Kemudian penyakit hipertiroid, hipotiroid? Tidak ada. Ya. Kemudian kelainan autoimun misalkan yang harus mendapatkan transfusi darah rutin? Tidak ada. Penyakit diabetes, HIV atau penyakit paru yang lain? Tidak ada. Ya, berarti aman ya dari saya. Alhamdulillah. Jadi aman untuk dilakukan vaksinasi yang pertama tanggal 13. Nanti pengulangannya 14 hari ya. Siap. Biasanya nanti dilakukan tanggal 27.
rencananya di klinik Pas Pampres. Oh, baik. Kalau ada keluhan setelah vaksin, biasa ya, pada saya demam atau nyeri-nyeri itu ya. Di lokasi penyuntikan. Betul, minum Panadol boleh. Siap. Ya, ya dan silahkan ke meja 3 ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya pemirsa, saya akan menuju ke meja ketiga untuk dilakukan vaksinasi. Saya akan menuju ke dalam. Siap. Baik, sambil menunggu pemirsa, memang kalau untuk perempuan, saat ini kita lebih mengutamakan untuk melakukan penyuntikannya di ruang yang tertutup. Jadi bagi pemirsa semua, saya nanti akan dilakukan penyuntikan oleh vaksinator wanita. Ya pemirsa, memang mungkin ada sedikit rasa takut ketika hendak dilakukan penyuntikan, ya, tetapi itu wajar. Ya, kita melihat bersama-sama bahwa pada beberapa orang memang bisa saja muncul keraguan, tapi bukan untuk tentang vaksinnya, tapi proses penyuntikannya. Baik, karena sambil menunggu di sini, mungkin saya bisa dilakukan penyuntikan di meja ketiga ini. Mungkin saat ini agar bisa menunjukkan kepada masyarakat semua proses penyuntikannya secara langsung. Baik, terima kasih, Dok. Baik pemirsa, karena di sana cukup lama. Oh, ini mungkin harus saya serahkan terlebih dahulu ya. Baik. Silakan. Kita saksikan sama-sama pemirsa bahwa di sini kita lihat spade-nya juga baru atau alat suntiknya juga baru dan semua orang berbeda. Dan dipersiapkan vaksinnya dari tempat khusus penyimpanan. Di situ tempat yang bisa membuat suhu vaksin tetap terjaga di antara suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya, jadi memang karena vaksin Sinovac ini harus disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, maka sudah dipersiapkan tempat-tempat khusus seperti ini di semua tempat penyuntikan vaksin nanti di seluruh Indonesia juga. Siap, Dok? Siap. Ini vaksin sedang dimasukkan ke jarum suntik dari vialnya. Secara langsung bisa dilihat di situ juga mereknya dari vaksinnya sendiri adalah Sinovac, berisi dari vaksin SARS-CoV-2. Silahkan. Baik, saat ini saya akan mulai dilakukan penyuntikan di lengan kiri atas saya. Baik, terima kasih banyak Dokter Andi. Ya, tadi saya sudah selesai dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 dan saya tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Terima kasih Dokter Andi. Saya lega sekali karena memang tidak ada rasa sakit sama sekali dan sekarang saya harus menunggu 30 menit dan selanjutnya saya akan menuju ke meja keempat terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Mari. Selamat siang. Ya, silakan. Iya, terima kasih Dok. Iya, betul. Alhamdulillah, iya. Iya. Oke.
30 menit ya. Siap. Siap. 2 minggu lagi, baik. Sudah, terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih, sehat selalu. Jadi pemirsa, tadi saya sudah dilakukan penyuntikan dan saat ini saya sedang menunggu observasi 30 menit dan sambil menunggu saya akan bergabung untuk kita semua akan melakukan foto bersama. Oh, bersama. Kemudian ini di samping, iya. Ini sebagai apa? Coba cek, udah belum? Sudah kebal imun. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian sebagai simbol dari kebal, ya ke samping seperti Prof. Wiku, ya. Ya. Udah. Tunjukkan yang tadi disuntik, yang lengan kirinya sebagai kebal imunitas. Ya. Mana? Ya. Sana. Yang tadi disuntik, yang sisi sebelah kiri. Yang sisi sebelah kiri ditampilkan. Ya. Yang sisi sebelah tangan kiri yang ditampilkan, Bu. Tangan kiri Ibu mana? Tangan kiri yang ditampilkan, ya. Ya, tangan kiri yang ditampilkan yang tadi yang di sini disuntik. Ya. Baik, persiapan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, persiapan untuk konferensi pers terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sebangsa setanah air, baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin, Bapak Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari perwakilan guru hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Unifah Rosidi, kemudian dari Ketua PPNI, perawat, Bapak Arif F, dan juga Sekjen Ikatan Bidan,
Bu Ade Jubaidah, serta dari perwakilan buruh, bersama kami tadi juga divaksin Ibu Agustini Stiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara, hadir juga. Serta, saya tadi lupa, ada perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Bapak Ibu sekalian, tangannya Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.